Sadar nggak sih kalau matematika itu sebenarnya ada di mana-mana? Hari ini kita bakal bongkar gimana dua ide dasar dalam matematika, yaitu garis lurus dan jalur melengkung ternyata jadi kunci buat mecahin banyak banget masalah sehari-hari. Oke, kita mulai dari dua tantangan yang kelihatannya beda banget ya. Di satu sisi ada teka-teki belanjaan dengan harga yang tetap. Di sisi lain ada bola basket yang lintasannya melengkung. Gimana cara kita memecahkannya? Yuk kita bedah satu persatu. Nah, untuk memecahin teka-teki belanja tadi, kita butuh kotak alat yang pertama. Ini khusus buat masalah-masalah yang aturannya jelas, tetap, dan bisa ditebak, alias lurus-lurus saja. Nama alatnya keren ya, sistem persamaan linier. Tapi jangan pusing dulu. Sebenarnya ini cuma istilah canggih buat bilang kalau kita lagi nyari satu titik di mana beberapa jalur lurus itu ketemu atau berpotongan. Simpel kan? Ini dia teka-teki belanja kita kalau diubah jadi angka. Ada dua paket, isinya beda tapi harga satuan buku dan harga satuan pensilnya ya pasti sama kan? Nah, inilah yang disebut sistem. Tujuannya simple banget. Kalau kita gambar harga-harga ini jadi grafik, solusinya itu ya titik potongnya. Cuma ada satu titik di mana kedua garis itu sepakat soal harga. Gimana cara nemuin titik itu? Salah satu cara paling gampang itu namanya eliminasi. Jadi kita tulis dulu nih dua persamaannya. Terus kita jejerin, kita bandingin, ada yang sama nih jumlah pensilnya. Yaudah tinggal kita kurangin aja satu persamaan dengan yang lain. Simsalabim, pensilnya hilang dan kita langsung tahu harga bukunya. Oke, itu tadi kalau masalahnya lurus-lurus aja. Tapi gimana kalau lintasannya melengkung, kayak lemparan bola basket tadi? Nah, untuk ini kita butuh kotak alat yang beda lagi. Nah, lihat deh gambar ini. Keren kan? Jalur bolanya itu sama sekali bukan garis lurus. Dia membentuk sebuah lengkungan yang cantik, naik dulu sampai ke puncak, terus turun lagi. Jalur kayak gini itu dijelasin pakai yang namanya fungsi kuadrat. Kalau digambar, bentuknya itu selalu kayak huruf U, bisa kebuka ke atas atau ke bawah. Istilah kerennya, parabola. Setiap fungsi kuadrat itu punya resep dasar yang sama. Semuanya dimulai dari sini, AX kuadrat. Anggap aja ini mesin utamanya. Ini yang bikin grafiknya jadi melengkung, jadi bentuk U. Terus, kita tambahin lagi komponen kedua, BX. Nah, kalau AX kuadrat tadi mesinnya, BX ini ibarat setirnya. Dia yang nentuin posisi kurvanya mau geser ke kiri atau ke kanan. Dan yang terakhir ada C, si konstanta. Ini kayak liftnya. Dia yang nentuin kurvanya mulai dari ketinggian mana. Jadi kalau digabung AX kuadrat tambah BX tambah C, jadilah resep lengkap untuk ngejelasin semua jalur melengkung. Dan ada trik keren di sini. Cuma dengan melihat huruf A di depan, kita bisa langsung tahu arah kurvanya loh. Kalau A-nya positif, kurvanya bakal kebuka ke atas kayak orang senyum. Tapi kalau negatif, dia kebuka ke bawah kayak orang cemberut. Gampang kan? Oke, jadi sekarang kita punya dua kotak alat yang canggih. Nah, tantangan berikutnya adalah tahu kapan harus pakai yang mana. Kapan pakai yang linier, kapan pakai yang kuadrat. Kuncinya di sini nih. Kalau kamu berhadapan sama sesuatu yang perubahannya konstan, stabil, kayak harga barang atau kecepatan mobil di tol yang lurus, pakailah kotak alat linier. Tapi kalau situasinya ada percepatan, ada perlambatan, ada titik puncak atau titik terendah, nah itu jatahnya kotak alat kuadrat. Tapi, ada satu lagi perbedaan yang paling kelihatan, yaitu soal jumlah jawaban yang mungkin kita dapat. Ini petunjuk besar loh. Kalau di sistem linier, kemungkinannya tergantung gimana garisnya. Bisa jadi potongannya cuma satu, bisa jadi nggak ada sama sekali karena sejajar, atau malah solusinya tak terhingga karena garisnya numpuk jadi satu. Nah, kalau persamaan kuadrat, dia punya kunci rahasia buat nentuin jumlah jawaban. Namanya diskriminan. Ini nih, kerennya diskriminan. Kita cuma perlu hitung satu nilai ini dan voila, kita langsung tahu jawabannya. Kalau hasilnya positif, berarti kurvanya motong sumbu X di dua tempat. Kalau hasilnya 0, dia cuma nyentuh di satu titik aja. Dan kalau negatif, ya berarti kurvanya ngambang, nggak kena sumbu X sama sekali. Pada akhirnya, semua ini bukan cuma soal nyari X doang loh. Ini tentang gimana kita punya kerangka berpikir untuk membaca dunia di sekitar kita. Jadi, intinya apa? Ini semua bukan cuma rumus abstrak di buku. Ini adalah dua cara pandang yang super kuat untuk melihat pola-pola di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari urusan belanja, sampai fisika di lapangan basket. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau lain kali kamu ketemu sebuah masalah, coba berhenti sejenak dan tanya. Pola yang lagi aku lihat ini lurus-lurus aja atau ada lengkungannya? Cuma dengan nanya gitu aja, kamu sebenarnya udah mulai berpikir kayak matematikawan. Dan itu
Langkah pertama buat nemuin solusinya.